kami sudah selesai mengambil pesanan ayam penyet tahu tempe dan ayam goreng Hongkong dari 5 rasa, didampingi dengan Sis Aluh basah yang setiap harinya Sis Aluh ini harus dilatih untuk terus beraktivitas melalui berbagai macam jenis aktivitas supaya semakin hari semakin mengalami pemulihan, semakin mengalami pembaharuan, mengembalikan daya ingatnya, di mana sebelumnya sekian tahun yang lalu Sis Aluh ini kami jumpai di Jalan Pramuka. Dia sedang duduk di bawah pohon yang mana kondisinya dia sangat mengalami gangguan jiwa berat. Nah, para sahabat, hari ini kita melihat situasi kondisinya Sis Aluh. Inilah situasinya hari ini. Dia sudah bisa untuk mengambil dokumentasi setiap kegiatan aktivitas bentuk apapun yang ada di lapangan, termasuk juga dia dilatih untuk menjaga warung sekalipun dia belum bisa untuk berjualan, namun dia sudah bisa untuk mendampingi di warung dan dia sudah bisa duduk tenang standby di warung. Sudah lumayan dan luar biasa lah. Itu semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Sis Aluh melalui doa-doa kita semua, sehingga sampai detik ini dia sudah membaik, sekalipun masih terus dipantau, terus didampingi, terus dilatih, terus diajari. Bagi para sahabat, teman-teman yang belum mengenal dengan Sis Aluh ini, selama Sis Aluh duduk nongkrong di warung Jasuke, warung angkringan di Jalan Pramuka Kompleks Semanda, karena dia belum bisa menjual, namun dia dilatih, diberikan kepercayaan untuk dia paling tidak bisa untuk menjaga warung dan mengetahui jumlah-jumlah orang yang datang. Sekalipun saya tidak ada di tempat, paling tidak Sis Aluh ini mengetahui beberapa orang yang datang ke warung untuk berbelanja, karena dia belum tahu harga-harga apa yang harus dijual. Jadi pagi ini kami mau menyampaikan ya kepada orang-orang yang mungkin lalu lalang melintasi di depan warung Jasuke ini, melihat situasi keadaan Aluh ini kok
ditemui di jalan Pramuka di bawah pohon, yang sebelumnya dia ini mengalami gangguan jiwa berat. Bahkan saat-saat itu waktu awal-awal kami rekrut, dia dibawa ke tempat kami itu, si Saluh ini tidak pernah mau menggunakan busana, sangat memiliki perilaku yang sangat-sangat luar biasa lah perilakunya ini. Nah, kalau kondisinya saat ini teman-teman melihat tidak seperti awal-awal berapa tahun yang lalu yang kita rekrut beliau ini dari jalan. Parahnya waktu itu dia punya perilaku. Nah, kalau sekarang ini sudah bersyukur sekali, anugerah Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, sehingga dia pun sudah mau menggunakan baju, dan dia pun sudah tahu tempat buang-buang air, ke kamar mandi. Kalau dulu kan di mana dia tidur, di mana dia duduk, ya dia buang kotoran, buang air besar, air kecil itu ya di situ, di mana dia tidur, di mana dia duduk. Semua bahan-bahan mentah itu dibuang, dimakan, dirobek. Baju-baju itu berapa koper, berapa dus itu dibuang dan dirobek. Itu perilaku-perilakunya itu. Dan suka ngambil-ngambil barang-barang apa yang ada di dalam lalu dibuangin semuanya. Sendok itu berapa losen itu, piring itu dipecahin, sendok tuh dibuang, semua barang-barang dalam tuh dibuang lah. Perilakunya macam-macam. Nggak cukup satu buku kalau kita mau menyebutkan tingkah laku orang-orang para ODGJ ini. Kalau sekarang dia memiliki kondisi yang sudah luar biasa. Sudah hampir 95% lah kondisi membaiknya dia. Kembali daya ingatnya. Sekalipun ya kadang-kadang para sahabat teman-teman ketika lewat depan warung itu melihat tingkah lakunya dia ini, suka ketawa sendiri, suka ngomong-ngomong sendiri, masih bisa lah gitu. Dan juga sebelumnya dia juga ya bisa aja layau gitu. Kalau disuruh nih, saya coba suruh dia belikan air ke warung, dia kembali nggak, balik nggak dia ke warung. Ternyata dia nggak tahu jalan kembali untuk ke warung itu, nggak ketemu jalan pulang, nggak ketemu jalan kembali dia. Jadi kita harus sibuk mencari dia, keliling kemana-mana sampai ketemu. Jadi apa aja kesibukan aktivitas sehari-hari kami, semuanya para ODGJ ini, baik yang ada di karantina masih di tempat maupun yang sudah kami bawa latih untuk bersosialisasi di luar, termasuk berjualan, termasuk jalan, termasuk ke pesta, ke tempat acara-acara orang. Jadi kami latih terus, kami bawa mereka untuk bersosialisasi supaya mereka melihat situasi keadaan di tengah keramaian, di tengah banyak orang, bahwa mereka itu tidak selamanya terus-terusan dikucil, dicibirkan. Malah kelewat ini sampai di jalan Setelit ini. Mau tidak mau ya harus kembali lagi kami ini. Dan juga sebagian yang masih belum bisa kami bawa untuk beraktivitas di luar, di lapangan. Sebagian mereka masih di karantina. Itu usianya masih muda belia sekali, yang kami rekrut sebelumnya dari Jembatan Kelayan.